Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Perkenalkan, saya Wisam Utama beserta dengan teman-teman saya dari perwakilan Demoflag. Kami ingin mempresentasikan dan mendemokan aplikasi buatan kami, yaitu Pakta, platform analisis kontrak terintegrasi artificial intelligence. Oke, pertama kita login terlebih dahulu. Di sini kita akan menggunakan akun Farel. Itu login. Sorry, kita masukkan. Sorry. Kita menggunakan Google saja, akun Google supaya lebih cepat. Sebentar dan yep. Nah, ini ada beberapa fitur. Kita mungkin mulai dari fitur yang pertama dulu, yaitu dashboard. Nah, seperti yang dilihat, dashboard ini atau Smart Multiview Dashboard ini dia akan menunjukkan data-data dan insight penting dari kontrak-kontrak yang sudah terhimpun. Sebagai contoh, ada total kontrak, ringkasan analitik, sehingga kita bisa mengetahui dengan cepat statistik dari masing-masing situasi kontrak. Selain itu juga ada notifikasi tentang 4 kontrak yang akan berakhir. Yang ini tentunya akan bertambah seiring dengan bertambahnya kontrak yang akan berakhir. Kemudian kita juga memiliki beberapa visualisasi seperti ini untuk seperti kontrak berdasarkan kategori dan status kontrak yang bisa kita full screen apabila datanya sudah terlalu banyak jika layarnya terlalu kecil. Kemudian kita juga memiliki nilai kontrak tertinggi, jadi setiap kontrak kita memiliki nilai masing-masing dan oleh karena itu kita juga menunjukkan nilai kontrak tertinggi agar kebutuhan analisis lebih mudah. Selain itu kita juga menampilkan 5 kontrak teratas dari database cloud sebagai berikut. Kemudian kita bisa lanjut ke yang berikutnya, yaitu Vault. Vault ini singkatnya adalah preview dari semacam repository untuk manajemen kontrak itu sendiri. Nah, ini ada 5 kontrak. Yang pertama ada logistik kantor dan lain-lain. Nah, jika kita klik, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa melihat kontraknya preview seperti apa dalam bentuk PDF di bagian kiri, beserta informasi tentang kontrak tersebut, seperti kontrak information dan upload information. Selain itu, apabila kita ingin mengunduh PDF-nya atau kita ingin melihat secara lebih zoom, kita bisa membuka open contract folder. Nah, selain itu juga terdapat analisis validasi. Nah, ini adalah analisis tentang risk and compliance yang powered by artificial intelligence atau LLM. Nah, bisa dilihat kalau di sini memiliki status validasi yang berisiko tinggi karena ketidakadaan empat hal ini, yaitu company name, contract type, contract value, dan termination clause. Selain itu ada juga risiko-risiko yang dalam bentuk verbal, yaitu the contract does not specify a total or estimated contract value for the entire duration, dan lain-lain. Selain itu, program kami juga akan menyediakan rekomendasi terhadap apa saja yang dapat kita ambil untuk mengatasi permasalahan kontrak dengan status high risk ini. Nah, selain itu kita juga bisa dengan mudah mencari kontrak yang kita inginkan apabila datanya sudah lumayan banyak untuk dicari secara manual. Selain itu kita juga bisa mengupload kontrak kita sendiri. Kita misalnya mengupload kontrak Unpad dengan partisnya ITB dan misalnya kategorinya adalah partnership, value-nya 30.000, start date-nya bisa kita pilih misalnya dari sini sampai sini. Nah, setelah itu kita masukkan filenya. Kita bisa menggunakan contoh dokumen apapun, kita upload kontrak. Kita tunggu. Nah, sebenarnya terdapat alasan mengapa kontrak ini waktu uploadnya lumayan lama. Hal tersebut karena ketika kita mengupload kontrak tersebut, tidak hanya kontrak tersebut tersimpan di database, tetapi kontrak tersebut juga dianalisis terlebih dahulu menggunakan sistem LLM kami yang akan menganalisis resiko dan ancaman-ancaman yang terkait dengan kontrak. Yang tadi dapat dilihat saat demo bagian preview. Nah, ini sudah selesai. Nah, dapat dilihat. Kita refresh sedikit.
Nah, kalau misalnya sudah ditambahkan kontrak barunya dengan analisis sebagai berikut. Nah, ini analisisnya juga baru nih. Nah, kalau tadi 90 sekarang 80%. Kenapa? Karena yang sekarang sudah ada termination clause-nya. Dan juga sudah ada seperti biasa ada rekomendasinya dan ada resiko-resikonya. Kemudian setelah itu kita bisa lanjut ke fitur yang berikutnya, yaitu validation. Nah, validation ini sebenarnya sama dengan sistem yang tadi kami gunakan untuk menganalisis risiko-risiko dan kepatuhan terhadap compliance tertentu. Nah, tetapi perbedaannya adalah validation ini digunakan apabila kita ingin melakukan pengecekan terhadap suatu kontrak tanpa menyimpannya. Semisalnya terdapat pihak ketiga yang ingin bekerja sama dengan kita dan menyerahkan kontraknya, tetapi kita belum membacanya. Nah, kita dapat menggunakan analisis ini untuk mendapatkan analisis kepatuhan terhadap risk and compliance yang kita sudah tetapkan tanpa menyimpannya ke database. Nah, misalnya kita klik validating, maka dengan bantuan AI akan menghasilkan hasil validasi yang sangat-sangat lengkap seperti yang tadi sudah kami tunjukkan. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini bisa dilihat kalau semisalnya yang ini 100% high risk. Nah, meskipun di sini kontrak type-nya present dan termination clause present, tapi ada beberapa risiko nih yang menurut analisisnya itu bisa sangat fatal. Ya, seperti ini. Article 4.1 duration is left blank, stating this contract is valid for a period of // months. Nah, ini menunjukkan kalau misalnya kontraknya berbahaya. Selain itu juga ada pre-agreed maximum reliability dan bank guarantee for cash security, tapi kontraknya tidak mendefine maximum reliability-nya atau security mandatory untuk semua cash yang ditransit, beserta rekomendasi-rekomendasi lainnya yang sudah di-generate. Nah, mungkin untuk yang terkait dengan kontrak dan validasi dengan laws and regulation itu segitu dulu. Kita dapat lanjut ke yang berikutnya. Salah satu fitur unggulan kami juga yaitu Draft Assistant. Draft Assistant ini adalah sebuah fitur yang akan memudahkan orang internal PT ILCS untuk membuat drafting dokumen kontrak. Nah, kalau misalnya validation dashboard tadi dan vault tadi itu lebih ke untuk menganalisis kontrak dari pihak eksternal yang dikirimkan kita. Nah, kalau Draft Assistant ini adalah kita membuat kontrak tersebut. Nah, yang menarik dengan Draft Assistant ini, kita tidak harus membuatnya dari nol, tapi kita cukup mengisi data-data berikut. Misalnya perjanjian pembelajaran, lalu party A-nya ITB, party B-nya misalnya Unpad. Setelah itu party A-nya Jalan Gelapnya Uang, party B-nya Jalan Dipati Ukur. Lalu party A representatifnya misalnya Matthew, party B representatifnya misalnya Gozi. Lalu kita bisa lanjut ke yang berikutnya. Berikutnya select service type, transportasi, misalnya bus misalnya, atau service location-nya misalnya di Bandung. Nah, kita bisa next lagi, commercial, contract value-nya misalnya 500.000. Kita juga bisa memilih currency. Sebagai contoh kita menggunakan Indonesian rupiah saja. Payment terms-nya misalnya net 30 hari. Lalu penalty-nya misalnya 5%. 5% per bulan. Nah, setelah itu kita bisa lanjutkan yang berikutnya. Kontraknya misalnya 1 tahun, start date-nya dari hari ini sampai end date-nya sampai tanggal 30. Termination clause-nya pemutusan kontrak. Nah, kita bisa next lagi, operasional, service level-nya misalnya tepat waktu, insurance requirement-nya, cargo, liability-nya misalnya pure ITB, force major-nya misalnya bencana alam. Yang kita bisa next. Nah, untuk legalnya ini kita bisa memilih nih hukum apa yang berlaku. Nah, meskipun sekarang masih tahap prototype di mana kita masih merefer ke satu dokumen untuk law and regulation, tapi ke depannya diharapkan jika aplikasi ini ditingkatkan skalabilitasnya, maka kita bisa memilih regulasi apa yang kita ingin gunakan. Nah, sebagai contoh kita gunakan Indonesian Law dulu. Confidentiality-nya misalnya tidak boleh disebarkan ke media sosial. Lalu dispute resolution-nya misalnya mediasi saja. Dan next, additional requirement ini kita bisa membuat
requirement tambahan beserta spesial instruksi. Misalnya kita tidak pengen terlalu panjang atau misalnya maksimal 2 halaman. Pokoknya ini sangat-sangat membantu. Nah, tapi ini opsional, jadi kita bisa kosongkan saja. Lalu kita klik generate contract. Nah, kita cukup menunggu saja sampai AI membuatkan kontraknya untuk kita. Oh iya, selain itu ada juga opsi save draft untuk menyimpan hasil draft beserta bisa membuat new draft dari sini juga. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan draft yang lama. Jadi semisalnya kita sudah membuat draft baru. Nah, draft baru itu misalnya kita kurang srek sama draft ini atau kayak kita ingin melanjutkannya di lain hari. Nah, kita bisa cukup save draft aja. Nah, nanti setelah itu kita bisa review it and mengedit lagi di kemudian hari apabila kita sudah menentukan kapan untuk dibuatnya. Nah, alhamdulillah ini sudah dibuat. Ini adalah kontrak hasil generationnya. Nah, ini ada berbagai opsi nih. Nah, selain itu juga ada ini, dia akan memberi tanda untuk statement-statement yang melawan hukum atau melawan regulasi yang sudah kita tentukan. Sebagai contoh ini, peringatan hukum. Klausul berikut ini dirancang untuk lebih seimbang. Klausul yang memberikan seluruh tanggung jawab pure ITB kepada satu pihak dapat dianggap tidak adil dan berisiko tidak dapat diberlakukan. Nah, ini karena tadi klausulnya membebankan pihak ITB saja. Padahal kalau menurut regulasi, hal itu bisa berbahaya untuk kedua pihak. Nah, terakhir ada pihak pertama Unpad, pihak kedua ITB. Diformat dengan baik. Nah, kita bisa ekspor ini sebagai PDF. Sebagai PDF, misalnya kita save di download. Kita buka, nah dapat terlihat kalau formatnya sudah terstruktur dengan bagus. Meskipun masih ada kekurangan secara minor, tetapi kedepannya apabila ingin dikembangkan lebih lanjut, pastinya dia dapat menghasilkan suatu formatting yang jauh lebih rapih dan terstandarisasi. Dan itu juga kita bisa melakukan export docs apabila kita ingin mengeditnya di tempat lain. Kita buka. Nah, ini juga sudah bisa dibuka dengan baik. Dan itu kita juga bisa mengedit secara langsung. Jadi program kami tidak hanya menyediakan generasi kontraknya saja, tetapi apabila ada suatu hal atau dua hal yang kurang serp atau terdapat seperti yang tadi ditentukan bahwa ada kesalahan yang melanggar regulasi, kita bisa menyuntingnya secara langsung. Ketik edit. Nah, sekarang kita bisa mengeditnya. Misalnya menambahkan field umur, misal umur 15 tahun. Nah, ini juga sudah support berbagai macam formatting docs seperti ini. Lalu ada bullet point, ada numbering, ada cross, lalu ada underline, ada italic dan lain-lain. Jadi program kami tidak hanya menyediakan generasi AI, tapi tentunya seperti yang kita tahu AI itu pasti akan terdapat kesalahan-kesalahan di satu dan lain hal. Oleh karena itu, kami menyediakan juga full editor yang built-in di dalam aplikasi kami. Nah, apabila sudah cukup, kita tinggal save change saja. Save change, dan apabila kita sudah merasa puas dengan kontrak ini, maka kita bisa tekan save to vault. Tekan save to vault. Nah, tentunya selain tadi yang sudah disebutkan, kalau PDF karena masih terbatas, apabila kalian merasa kurang puas dengan yang dihasilkan, kita bisa ekspor dokumen tadi supaya kita bisa edit di software yang terpisah. Nah, ini sudah tersimpan, kita dapat lihat di save drafts. Nah, dapat dilihat bahwa perjanjian pembelajaran sudah ada dan kita bisa mengeditnya kapanpun kita mau. Misalnya kita mau melanjutkannya lagi atau terdapat beberapa hal yang kurang cocok dengan apa yang kita mau, kita bisa edit dengan mudah. Kita bisa kembali ke save draft. Nah, save draft ini adalah kumpulan dari draft-draft yang sudah pernah kita buat. Yang completed adalah yang sudah disimpan ke dalam vault. Nah, sehingga kita misalnya sudah ada kontrak lama nih yang ingin kita edit, kita bisa continue drafting dan lain-lain. Nah, apabila kita nggak serap, tentunya kita juga bisa menghapus yang kita inginkan. Nah, maka dia akan terhapus dengan sendirinya. Dan terakhir,
fitur fitur pendukung kami, yaitu page admin yang akan menghandle semua hal tentang user management. Seperti yang kita tahu, YLCS merupakan perusahaan yang sangat besar yang menghimpun banyak pegawai dengan role yang berbeda-beda. Oleh karena itu, suatu sistem role-based access control sangat-sangat diperlukan untuk memastikan integritas dan kerahasiaan data yang disimpan pada program Pakta ini. Nah, dapat dilihat di sini sudah ada summary-nya seperti total user, total contract, total draft, dan manajemen. Nah, di sini juga ada user manajemennya. Nah, semisalnya Matthew Sebastian, teman saya ini kan masih manajer nih. Nah, semisalnya kita ingin menggantinya dan membuatnya menjadi internal user, itu bisa juga. Kita klik ini, tunggu, dan ya, sekarang dia sudah menjadi internal user. Jadi, istilah kata admin ini adalah page untuk mengontrol semua user yang ada pada website. Kita juga bisa melakukan edit user jika dimaukan, dan kita juga bisa delete user jika serasa misalnya udah keluar dari company YLCS. Yap, dan sudah terhapus. Ya, mungkin segitu saja dari kami. Terima kasih banyak telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.